Selamat datang di sebuah pembahasan yang mungkin akan mengubah cara kalian memandang masa depan manusia selamanya. Di era ketika kecerdasan buatan berkembang lebih cepat daripada yang diperkirakan para ilmuwan, dunia diam-diam sedang memasuki fase baru yang jauh lebih mengejutkan. Selama ini kita berpikir bahwa teknologi hanyalah alat bantu manusia. Smartphone membantu komunikasi, komputer membantu pekerjaan, dan internet membantu penyebaran informasi. Namun, sekarang semuanya mulai berubah. Teknologi tidak lagi hanya berada di tangan manusia. Teknologi mulai masuk ke dalam tubuh manusia itu sendiri. Hari ini kita akan membahas sebuah revolusi futuristik yang perlahan sedang menjadi kenyataan. Augmented Human, sebuah era ketika tubuh manusia ditingkatkan dengan teknologi canggih hingga melampaui batas biologis alami. Dan yang paling mengejutkan, sebagian teknologi itu ternyata sudah ada di dunia nyata saat ini. Bayangkan, suatu hari nanti, manusia dapat melihat dalam gelap seperti mesin militer, mengingat seluruh informasi tanpa lupa sedikit pun, mengendalikan komputer hanya dengan pikiran, atau bahkan mengganti organ tubuh rusak dengan organ sintetis yang lebih kuat daripada organ asli manusia. Kedengarannya seperti cerita film cyberpunk atau science fiction Hollywood, tetapi para ilmuwan, perusahaan teknologi, dan laboratorium militer di berbagai negara sudah mulai mengembangkan teknologi tersebut sejak sekarang. Inilah alasan mengapa banyak pakar percaya bahwa generasi manusia berikutnya mungkin tidak lagi sepenuhnya alami. Masa depan tidak lagi hanya tentang robot mengambil alih pekerjaan manusia, tetapi tentang manusia yang mulai berubah menjadi gabungan antara biologis dan mesin. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah itu mungkin, melainkan seberapa cepat semua ini akan terjadi. Selama ribuan tahun, manusia selalu mencoba mengatasi kelemahannya sendiri. Ketika manusia tidak mampu berlari cepat, kita menciptakan kendaraan. Ketika manusia tidak mampu mengangkat benda berat, kita menciptakan mesin industri. Ketika otak manusia memiliki keterbatasan dalam menghitung dan menyimpan informasi, kita menciptakan komputer dan artificial intelligence. Namun kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah peradaban, teknologi tidak lagi hanya membantu manusia dari luar, melainkan mulai menyatu dengan sistem biologis manusia. Konsep ini dikenal sebagai Human Augmentation Technology, yaitu teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan fisik maupun mental manusia melalui kombinasi artificial intelligence, neural interface, bioteknologi, nanoteknologi, cybernetic prosthetics, dan brain-computer interface. Tujuannya sangat ambisius, menciptakan manusia yang lebih cepat, lebih kuat, lebih cerdas, lebih tahan penyakit, bahkan mungkin suatu hari nanti lebih sulit untuk mati. Salah satu perkembangan paling mengerikan sekaligus menakjubkan datang dari teknologi antarmuka otak dan komputer atau brain-computer interface. Teknologi ini memungkinkan otak manusia terhubung langsung dengan perangkat digital tanpa memerlukan keyboard, mouse, atau bahkan suara. Perusahaan seperti Neuralink milik Elon Musk sedang mengembangkan chip otak yang suatu hari nanti diklaim mampu membantu manusia lumpuh berjalan kembali, membantu penderita gangguan saraf, mengendalikan perangkat elektronik hanya dengan pikiran, bahkan memungkinkan komunikasi antar manusia berlangsung tanpa berbicara sama sekali. Bayangkan jika suatu hari manusia dapat mengirim pesan hanya dengan berpikir. Bayangkan jika internet tidak lagi diakses lewat layar, tetapi langsung dari dalam pikiran manusia. Banyak ilmuwan percaya bahwa di masa depan, manusia mungkin dapat mengunduh pengetahuan seperti mengunduh file digital. Apa yang hari ini terlihat mustahil, bisa saja menjadi hal normal bagi generasi mendatang. Namun, di balik semua potensi luar biasa itu, tersembunyi ancaman yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Jika otak manusia benar-benar terhubung ke jaringan digital, maka secara teori otak juga bisa diretas seperti komputer. Bayangkan jika pikiran manusia dapat dimanipulasi oleh malware
algoritma AI, atau bahkan pengawasan pemerintah. Bayangkan, jika perusahaan teknologi dapat membaca emosi manusia secara real-time untuk memengaruhi keputusan pembelian, perilaku politik, atau cara seseorang berpikir. Dunia cyberpunk yang selama ini hanya muncul dalam film, ternyata mulai terlihat semakin realistis. Banyak ahli keamanan siber kini mulai memperingatkan bahwa masa depan mungkin tidak hanya dipenuhi perang senjata, tetapi juga perang untuk mengendalikan pikiran manusia. Dan hal paling menyeramkan adalah manusia sendiri mungkin secara sukarela menyerahkan akses tersebut demi kenyamanan dan kemampuan super yang ditawarkan teknologi. Perubahan besar juga sedang terjadi pada tubuh fisik manusia. Saat ini para ilmuwan telah menciptakan prostetik bionik yang dapat bergerak menggunakan sinyal saraf manusia secara langsung. Teknologi exoskeleton atau rangka robotik mulai membantu pekerja industri dan pasien lumpuh berjalan kembali. Di bidang militer, berbagai negara mengembangkan super soldier technology untuk meningkatkan kemampuan tentara. Teknologi tersebut bertujuan menciptakan tentara dengan kekuatan, ketahanan, dan kemampuan sensorik jauh melampaui manusia biasa. Helm augmented reality dapat menampilkan informasi medan perang secara real-time. Sensor biometrik mampu memantau kondisi tubuh tentara setiap detik. Sistem AI dapat membantu pengambilan keputusan dalam hitungan milidetik. Tubuh manusia perlahan berubah menjadi platform teknologi hidup. Batas antara manusia dan mesin mulai menghilang sedikit demi sedikit. Namun, mungkin teknologi paling kontroversial adalah rekayasa genetika manusia. Teknologi seperti CRISPR memungkinkan ilmuwan mengedit DNA dengan presisi tinggi. Di masa depan, manusia mungkin bisa memilih tingkat kecerdasan anak mereka. Mereka mungkin bisa menghilangkan potensi penyakit bawaan dan meningkatkan kekuatan fisik. Teknologi ini bisa memperlambat penuaan atau menciptakan kemampuan biologis tertentu. Inilah yang memunculkan konsep designer baby, bayi yang dirancang secara genetik sebelum lahir. Di satu sisi, teknologi ini dapat menghilangkan banyak penyakit mematikan. Namun di sisi lain, teknologi ini membuka kemungkinan ketimpangan sosial ekstrem. Bayangkan, dunia di mana hanya orang kaya mampu membeli peningkatan genetika terbaik. Perlahan, masyarakat bisa terbagi menjadi manusia biasa dan manusia yang ditingkatkan. Banyak ilmuwan, filsuf, dan pakar teknologi mempertanyakan masa depan identitas manusia. Jika tubuh bisa diganti dengan organ sintetis dan otak dihubungkan dengan AI, apa arti menjadi manusia? Apakah manusia masa depan masih memiliki emosi, kelemahan, dan sifat alami yang sama? Atau kita menuju era di mana manusia berubah menjadi spesies berbeda yang lebih dekat dengan mesin? Pertanyaan ini menjadi inti dari gerakan transhumanism yang ingin melampaui keterbatasan biologis. Beberapa ilmuwan membahas kemungkinan digital immortality, memindahkan kesadaran ke sistem komputer. Konsep ini terdengar gila, tetapi penelitian pemetaan otak dan simulasi neural terus berkembang. Bayangkan berbicara dengan versi digital orang yang sudah meninggal, atau menyimpan kesadaran manusia seperti data di cloud server. Pertanyaan mengerikannya, apakah itu manusia asli atau hanya salinan digital? Semakin teknologi berkembang, semakin kabur batas antara kehidupan, kesadaran, dan realitas. Topik augmented human menjadi pembahasan viral dalam dunia teknologi futuristik saat ini. Manusia kini tidak hanya menciptakan teknologi untuk mengubah dunia, tetapi juga untuk mengubah dirinya sendiri. Masa depan yang dulu hanya di film science fiction kini muncul di laboratorium dunia nyata. Sebagian orang melihatnya sebagai awal era keemasan manusia. Sebagian lainnya melihatnya sebagai awal hilangnya kemanusiaan itu sendiri. Satu hal pasti, revolusi ini sudah dimulai dan tidak ada yang benar-benar tahu sejauh mana manusia akan berubah. Jadi pertanyaannya untuk kalian, jika teknologi memungkinkan manusia jadi lebih kuat, cerdas, sehat, dan hidup lebih lama, apakah kalian akan menerimanya? Ataukah kalian percaya ada batas yang seharusnya tidak pernah dilewati manusia?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena masa depan augmented human bukan lagi sekadar teori. Masa depan itu mungkin sedang dibangun sekarang juga, diam-diam di balik pintu laboratorium yang tidak pernah kita lihat.